Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1663 Kota Kuno Tianyun. Totem Hari Kiamat, apakah itu benar-benar muncul? El Steller berkata dengan serius. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Totem Hari Kiamat adalah ramalan kelima dari peradaban Maya, kita harus mengakuinya. Permaisuri Alvina berkata dengan suara yang dalam. Konon ribuan tahun yang lalu, Atlantis dan pendahulu Maya bersahabat baik. Peradaban Atlantis kita adalah teknologi maju, sedangkan peradaban Maya adalah saripati. Kalender astronomi dan prediksi. Dalam prediksi Maya, akan ada 5 malapetaka peradaban di bumi, dan 4 yang pertama telah digenapi satu persatu. Yang pertama adalah Matraktiri, yang merupakan peradaban Gendaya. Peradaban Gendaya, di zaman negara adidaya dihancurkan oleh tenggelamnya daratan. Yang kedua adalah Liokotel, Mesopota, peradaban Mesopotamia, adalah kelanjutan dari peradaban terakhir, yang juga dapat disebut sebagai buronan peradaban Gendaya, yang masih hidup. Peradaban Mesopotamia, yang terjadi di benua Antartika dihancurkan oleh transisi kutub magnet bumi. Yang ketiga adalah Kuijavelo, peradaban Muria, revolusi peradaban ketiga di bumi yang berspekulasi bangsa Maya, dan juga dikenal sebagai peradaban bioenergi. Kelanjutan dari pelarian, peradaban Mesopotamia, peradaban ini juga dihancurkan oleh tenggelamnya benua, dan yang terakhir, wajah Alvina terlihat sangat senus. Yang terakhir adalah peradaban Atlantis kita. Itu dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Ratu kita, untuk melestarikan satu-satunya darah kita, membuat perlawanan terakhir dengan semua orang di dunia. Untungnya, kita akhirnya selamat, juga telah menjadi satu-satunya orang aborigin yang masih hidup di bumi yang hidup berdampingan dengan orang-orang di bumi pada zaman matahari kelima. Mata Alvina menampakkan kesedihan yang begitu dalam. Lenyapnya seluruh ras dan kemerosotan peradaban membuatnya sangat tertekan. Peradaban kita masih ada, dan peradaban keempat, Atlantis, belum sepenuhnya lenyap. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik kita. Atlantis, kita adalah penguasa bumi. Penduduk bumi, mereka hanya dapat dianggap sebagai sekelompok penjajah yang bodoh. Jadi, Ibu, apa yang harus kita lakukan? Lisa bertanya dengan suara yang dalam. Prediksi Maya, meski akan ada beberapa penyimpangan, dan bahasanya tidak bisa persis sama dengan kenyataan, tapi secara keseluruhan situasinya tidak berubah. Ini membuktikan jika prediksi Maya memang kredibel dan bisa dipercaya, kata Alvina. Dan saat peradaban kita di Atlantis akan menurun, pendahulu Maya menemukan ratu kita, dan dia pernah menegaskan, jika beberapa tahun kemudian, sebelum kepunahan matahari kelima, kita bisa membuka gulungan era, yang disembunyikan oleh generasi Nabi Maya di Kota Kuno Tianyun, maka kita bisa menyelamatkan bumi dari perairan yang dalam dan ganas, dan menebus kehancuran besar dari era matahari kelima. Dan pada saat itu, cahaya Atlantis akan kembali menyinari seluruh pelosok bumi. Alvina memandangi putrinya, tatapan kedua matanya penuh kesungguhan, dan lebih banyak ekspektasi yang tersirat. 20 tahun yang lalu, dia gagal menangkap peluang, kali ini, dia ingin putrinya mengubah takdir dan ramalannya. Faktanya, banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Para pendahulu kita, bahkan jika mereka bukan dewa, mereka tidak sebanding dengan manusia biasa. Untuk membuka kota kuno Tianyun, terlepas dari kebutuhan akan 4 totem kiamat, selain itu, dibutuhkan 4 liontin giok kristal. Terhubung ke totem hari kiamat, untuk membuka kota kuno Tianyun. 4 totem kiamat dihubungkan ke liontin giok kristal dan dibagi menjadi angin, hujan, guntur, dan listrik. Ada satu bagian tahta suci, Dewa Romawi kuno juga memiliki satu bagian, dan keluarga di Saka memiliki satu bagian. Bagaimana dengan potongan terakhir? Lisa bertanya.
Di tangan kejahatan timur. Tatapan kedua mata Alvina penuh kebencian, energi pembunuh seperti pelangi yang meledak-ledak. Kali ini, jika kamu pergi ke negara Huaxia, kamu harus menemukan totem hari kiamat. Lokasinya berada di Gunung Kunlun, dan Iontin Giok ini diperlukan untuk membuka istana es Kunlun. Alvina mengeluarkan liontin giok kristal itu dan berkata dengan ringan. Bab 1664 Istana Potala. Kota Xizang, ribuan mil awan dan pegunungan dikelilingi kabut, tak henti-hentinya menyelimuti seperti ombak besar di pegunungan, mengepul seperti pasang surut. Sebagai tempat ziarah negara Huaxia, inilah istana para dewa, Istana Potala yang menampung banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Wisatawan yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini setiap tahun. Tempat-tempat indah di sini juga dikagumi oleh banyak orang. Kristalisasi kearifan dan kerja keras para leluhur telah menjadi esensi paling berharga dalam seluruh sejarah negara Huaxia, dan menjadi salah satu kekayaan peradaban dewa. Thomas Qin bertempur di gerbang Istana Potala, tetapi dia di sini bukan untuk menghargai keindahan di sini, tetapi untuk menemukan kuil gerbang praktisi seperti apa yang dikatakan ayahnya, Bayer Qin. Tapi Thomas Qin bertanya pada banyak orang, dan tidak ada yang tahu di mana kuil gerbang praktisi berada. Sepertinya tempat ini memang tidak nyata keberadaannya, dan hanya khayalan Bayer Qin saja. Namun Thomas Qin percaya jika Bayer Qin tidak akan sampai melakukan hal membosankan seperti itu dengan mengerjainya. Tetapi kota Xizang terlalu besar, dan tidak mudah bagi Thomas Qin untuk menemukan kuil gerbang praktisi. Dalam keputusasaan, Thomas Qin berjalan ke Istana Potala. Tempat itu sangat besar. Itu di luar harapan Thomas Qin. Dia akan bertanya kepada para tetua di sini. Thomas Qin bertanya kepada banyak tetua di Istana Potala, dan akhirnya mengetahui keberadaan kuil gerbang praktisi dari seorang lelaki tua kurus. Pak Tua, apakah kamu benar-benar tahu di mana kuil gerbang praktisi berada? Thomas Qin sedikit terkejut dengan jawaban yang dia dengar. Dia telah lama mencari, dan sekarang dia mengetahui keberadaan kuil gerbang praktisi, dan hal itu membuatnya cukup senang. Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Jika aku tidak tahu niatmu, aku tidak akan memberitahumu di mana kuil gerbang praktisi berada. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Aku mencari seorang biarawan yang menyebut dirinya naga langit terkuat, Dakini. Thomas Qin menjawab singkat. Oh, Dakini, dia sudah mati. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Thomas Qin tampak kaget. Dalam 20 tahun waktu dunia ini berjalan, Bayer Qin tidak tahu tentang urusan dunia dan terjebak di penjara kota Qinceng. Seperti yang diketahui semua orang, yang bernama Dakini ini sudah mati. Ya, itu sudah mati 20 tahun yang lalu. Orang akan mati seperti lampu, dan semuanya hilang dalam mem. Orang tua itu tertawa, sepertinya dia terlihat sangat polos tentang urusan dunia ini, lagi pula, dia juga sudah sangat tua, dan setengah dari kakinya telah memasuki papan peti mati. Jika dia masih hidup, aku ingin bertemu dengannya, tetapi jika dia sudah meninggal, tolong bawa aku menemui kuburannya. Thomas Qin berkata dengan ringan, dia selalu merasa jika masalah ini tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar gigih, dan bukan tidak mungkin membawamu ke sana, tapi kamu harus melewati aku dulu. Orang tua itu memandang Thomas Qin sambil tersenyum. Kamu siapa sebenarnya? Thomas Qin mengerutkan alisnya. Orang tua ini tampak seperti pengemis di depan Istana Potala. Dia sudah sangat tua, tetapi perkataannya terdengar aneh dan dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Aku hanya seorang biksu tua, dan hanya aku yang tahu di mana Dakini berada. Jika kamu ingin menemuinya, maka ikuti aku. Setelah selesai mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju kedalaman gunung yang tidak diketahui di kejauhan. Ada selokan sungai yang tidak mencolok, yang sangat curam. Di bawah parit dan hulu, ada sebuah rumah kayu tua yang terlihat tidak besar,
dan pondok-pondok jerami yang berjejer di sana. Orang tua itu berdiri di tepi sungai, menatap dua gunung besar di kejauhan. Di sini bisa dilihat pemandangan terbaik Istana Potala. Ini jelas merupakan harta geomantik yang luar biasa. Tidak akan berhasil hanya dengan sedikit usaha, tapi jika memang iya, mungkin dia akan menjadi nyawa dengan 9 kematian. Apa maksudmu dengan membawaku ke sini? Thomaskin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Namun, lelaki tua ini adalah satu-satunya orang yang tahu akan keberadaan kuil gerbang praktisi dan hanya dia yang tahu sosok Dakini. Hal itu membuatnya tidak punya pilihan selain datang ke sini bersamanya. Bayerkin memintamu untuk datang kemari kan? Orang tua itu kembali menatap Thomaskin dan berkata dengan senyum aneh. Apa kamu yang bernama Dakini? Tatapan kedua mata Thomaskin menyusut. Jika kamu menang melawanku, maka kamu akan tahu yang sebenarnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.